Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa, atau bicara rasa ini, rasa membuat suatu makanan itu dikenal dan dicari. Kalau bicara tentang cita rasa, entah itu padis karena cili, asamnya mangga muda yang dicari oleh ibu-ibu yang sementara mengidam, manisnya coklat dan pahitnya daun pepaya pada waktu acara Valentine Days, atau asinnya ikan garam. Manusia menyukai makanan yang punya apa? Makanan yang punya rasa. Kita tidak suka makanan yang tawar. Orang sakit saja kalau dikasih bubur tanpa garam, saya suka. Rasa, walaupun hanya di ujung lidah, tapi punya kenikmatan tersendiri. Dan itu penting. Orang Kristen yang tidak punya rasa ibarat garam yang sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Oleh sebab itu, hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, dimanapun kita berada, entah di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja, apalah artinya kehadiran kita? Apakah kita sudah menjadi rasa di tengah-tengah lingkungan kita berada, ataukah hadir dan tidak hadir tidak ada rasa? Ingat, Tuhan memanggil kita supaya berguna bagi orang lain, membuat lingkungan lebih baik, membawa terang, memberi sukacita dan menjadi berkat. Dan oleh sebab itu, untuk membuat rasa di hari Sabat ini menjadi lebih nikmat, judul khotbah yang pendeta ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41, ayat bersangkutan yang tadi kita baca. Saya beri judul khotbah hari Sabat ini adalah memasak. Bicara tentang memasak, anggota jemaat YPA dulu sudah mulai semua lihat pendeta ya. Saya tahu memasak Bapak Ibu, masak ayam, masak mie, istri saya yang paling jago. Ya. Tapi mari kita lihat kenapa firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41 yang judul khotbahnya memasak. Mari kita lihat mulai dari ayat 38 seperti ayat tema yang dibacakan tadi. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Ayat ini mengatakan bahwa Elisa kembali dari Gilgal, lalu terjadi kelaparan berat di sana, sehingga sebagian rombongan Nabi bersama dengan Elisa melihat ini, dia sebenarnya punya bujang, masak sesuatu, bikin kuali yang besar untuk bisa dimakan oleh rombongan Nabi ini. Saudara-saudara, saat ini sebagaimana lagu yang sudah dibawakan oleh keluarga Pati, bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Dunia mengalami kelaparan secara global. Di wilayah Turki, saya baca berita kemarin, sudah 50.000 orang yang meninggal akibat gempa. Terjadi kelaparan, makanya terjadi penjarahan. Ada sekitar kurang lebih 3 negara yang menarik bantuannya karena merasa tidak aman di Turki. Kemudian perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia, tanggal 24 ini sudah masuk pada perang 1 tahun. Terjadi kelaparan. Negara termiskin di dunia, Burundi, terjadi kelaparan. Orang bilang di Amerika itu negara maju, sama bilang banyak tunawisma di negara-negara maju, berada di jalan-jalan hanya untuk mencari sesuatu nasib. Bagaimana di Indonesia? Tadi judul lagu dia bilang harga pangan ekonomi semakin naik. Bahkan kalau Anda ikut ibadah hari Minggu yang lalu, saya bertamu pada acara rapat GPM yang ke-37, sudah dihimbau oleh pemerintah negeri, bahkan pemerintah kabupaten, bahwa di bulan depan akan terjadi krisis. Selain krisis makanan jasmani, ada juga yang lapar karena makanan rohani. Dan hari ini kita bahas tentang makanan rohani. Ingat, kuali melambangkan pikiran kita. Ayat mengatakan, taruhlah kuali yang besar. Artinya, taruhlah pikiran kita seluas-luasnya. Tuhan sudah memberikan kita keluasan pikiran. Tuhan tidak pernah membuat kita berpikir secara sempit. Orang yang pandai dapat menggunakan pikirannya untuk memikirkan keadaan pada besok hari, bulan depan, tahun depan. Orang yang dituntun oleh
Kudus bukan cuma hanya memikirkan tentang keadaan masa depan di dunia saja, tapi bagaimana akhirnya di akhirat. Kuali yang besar itu ditaruh lalu dimasak makanan di atasnya. Sesuai dengan ayatnya yang ke-38. Pernahkah saudara mendengarkan orang berikan nasihat? Pikirkanlah masak-masak. Pernah dengar nasihat? Ya? Pikirkanlah masak-masak. Artinya jangan tergesa-gesa. Kalau orang yang berpikir sempit menceritakan sesuatu kepada Anda, jangan cepat-cepat percaya. Pikirkan masak-masak. Membuat suatu keputusan, pikirkan masak-masak. Allah menyuruh kita memikirkan segala sesuatu dengan baik. Pikirkan masak-masak. Makanya di ayatnya yang ke-39, ayatnya yang ke-40, lanjut firman Tuhan. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai Abi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Sekarang kita lihat aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita. Makanan yang ditemukan oleh bujang sayur-sayuran melambangkan kebenaran. Sayur-sayuran yang dia temukan melambangkan kebenaran. Tetapi ketika sayuran itu dikumpulkan, terdapat juga di sana serangkul penuh labu liar. Selain sayur, ada juga apa? Ada juga labu liar. Labu liar di dalam Alkitab melambangkan ajaran-ajaran manusia yang tidak berdasarkan kepada firman Allah Alkitab atau kesalahan. Itu labu liar. Dan hal ini sangat penting untuk kita ingat, bahwa di dalam mempelajari kebenaran, kita jangan sampai memakan labu liar. Karena labu liar atau ajaran-ajaran yang sesat dapat menyebabkan orang keracunan dan mati secara rohani. Tetapi puji Tuhan, ada Nabi Elisa di sana. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 41. Berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan nyala itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya di dalam kuali itu. Saudara-saudara, untuk mengetahui labu itu liar atau tidak, pengajaran itu sesat atau tidak, apa yang kita pakai standarnya? Alkitab. Saya katakan hal ini karena di luar sana banyak orang yang berbicara pakai nama Tuhan, tapi dosen pakai ini. Nanti Anda lihat selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Firman Tuhan adalah tali pengukur untuk setiap ajaran yang kita terima. Tapi kita juga harus ingat bahwa tidak semua orang yang memakai ayat Alkitab itu benar. Tidak semua yang pakai ayat Alkitab itu juga apa? Benar. Anda boleh tanya mereka-mereka yang di mana-mana kalau bicara firman Tuhan atau juga pakai Alkitab, tidak semua yang pakai ayat Alkitab juga mereka benar. Kenapa demikian? Karena setan pun menggunakan ayat Alkitab dan menyesatkan orang lain. Menggunakan ayat-ayat yang di luar dari konteks kebenaran sehingga membuat orang lain tertipu, sehingga yang tadinya sayur berubah jadi labu liar. Contohnya bagaimana? Firman Tuhan yang sayur tadi kebenaran berubah menjadi ajaran sesat, menjadi labu liar. Contohnya di mana? Contohnya dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11 diceritakan bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang apa? Di padang gurun. Dalam Matius 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, ini kata setan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ya, setan pakai ayat Alkitab. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan, setan menggunakan ayat Alkitab dari Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12 untuk mencobai Tuhan. Kata setan, bukankah ada tertulis?
Jadi kalau kata cuma bersandar pada Alkitab lalu orang pakai ayat, lah kata sing dengar cerna baik-baik, bisa jadi sayur itu berubah menjadi apa? Labu liar. Setan katakan, bukankah ada tertulis? Lalu jawab Tuhan Yesus. Tuhan balas pakai ayat lain. Dalam Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Ini diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-16. Setan pakai ayat yang salah tafsir, Tuhan kembalikan pakai ayat untuk dia bisa mengerti. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, salah satu tanda hari Tuhan semakin dekat adalah banyaknya penyesatan. Dalam Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tepung itu berupa serbuk, tetapi kalau diaduk dengan air, serbuk itu bergumpal dan menjadi satu. Firman Tuhan itu dia harus diaduk dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan akan menjadi satu. Jika tidak diaduk dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan akan terpecah belah. Makanya banyak orang terangkat ayat di Perjanjian Lama bilang lain, Perjanjian Baru bilang lain. Akhirnya dia bilang begini, Perjanjian Lama susah pakai, sekarang kita pakai Perjanjian Baru saja. Karena mereka tidak mampu menyerahkan apa yang ada di Perjanjian Lama yang sepertinya bertentangan dengan Perjanjian Baru, karena salah baca, salah arti, salah tafsir. Yang tadinya sayur, firman Tuhan sebuah kebenaran, jadi sebuah kesalahan karena salah tafsir, jadi labu liar. Memasa salah. Makanya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, yang zaman ini membawakan firman Tuhan tetapi tanpa tuntunan Roh Kudus dapat membuatnya menjadi labu liar dan dihidangkan di meja perjamuan Tuhan. Saya tidak mau setiap kali yang Sabat Anda datang berbakti, saya kasih makan Anda dengan labu liar. Saya tidak mau. Saya mau Anda makan makanan rohani yang benar dari firman Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kalau begitu bagaimana pendeta kita mengenali ini ajaran sesat? Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah labu liar? Ada 3 hal yang harus kita ketahui supaya bedakan bahwa ini ajaran yang benar, bukan labu liar. Yang pertama, jika yang diajarkan sudah tidak berpusat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang diajarkan sudah tidak lagi berpusat pada Tuhan Yesus. Yang kedua, pendapat pribadi dan tradisi lebih banyak digunakan dibandingkan dengan Alkitab itu sendiri. Pendapat pribadi dan tradisi. Contoh, kenapa kamu ibadah Natal? Yo, Natal dari dulu kamu sudah bikin begitu. Kita pada bilang saya tapi tradisi sudah dulu kamu bikin begitu. Ini labu liar. Labu liar. Yang ketiga, dapat tahu labu liar dari mana? Firman Tuhan tidak disampaikan secara konteks keseluruhan, tetapi ayat lepas ayat kemudian buat kesimpulan. Dong saya baca satu pasal, dong ambil ayat sapanggal, lalu orang buat kesimpulan. Inilah labu-labu liar. Saya akan berikan contoh kepada Bapak Ibu salah satu ayat di dalam Alkitab, satu saja dari sekian ayat yang diputar balik jadi labu liar. Satu ayat yang akan saya terangkan kepada Bapak Ibu supaya kita jangan tersesat dan kita tahu ini labu liar yang benar yang kayak begini. Mari kita buka dalam Matius pasal 15 ayat 11. Ini salah satu contoh. Matius 15 ayatnya yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat ini seringkali dipakai oleh beberapa orang untuk mengatakan bahwa semua makanan sudah jadi halal. Minta maaf bagi para tamu yang hadir, tapi saya tidak mau kasih Anda makan labu liar. Saya terangkan kebenaran. Contoh, katong gereja masih akan hari ke-7 terkenal tidak makanan haram. Katong saya makan babi, saya makan kusu, saya makan anjing. Ketemu dengan beberapa orang, dong bilang, kamu salah. Kamu baca ini Alkitab, Matius 15 ayat 11. Apa yang masuk tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar. Jadi makan saja siapa-apa, karena ayat Alkitab bilang begini, hati-hati, itu ajaran-ajaran sesat yang menjadi labu liar.
Jadi yang sebenarnya bagaimana pendeta? Makanya saya bilang ini cuma hanya satu ayat. Satu ayat yang diputar jadi lagu liar. Tapi hari ini saya kasih pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik secara keseluruhan satu pasal ini, dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20, judulnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Baca ini pun perikop. Tiba di ayat yang ke-11, Tuhan katakan apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar yang menajiskan. Tuhan Yesus sementara apa itu? Dia sementara makan dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datanglah orang-orang Farisi. Lalu mereka berkata, kenapa engkau makan bersama dengan murid-muridmu tanpa membasuh tangan? Itu kalau Anda baca keseluruhan ayat itu, pasal itu. Sekarang pertanyaan, untuk Anda pun analisa, ini lagu liar kah? Batu kasih ini, analisa. Kita orang Advent, jadi orang Kristen, kata harus cerdas. Analisa ayat. Waktu Yesus makan dengan murid-muridnya, makan dengan murid-muridnya di meja makan. Anda pikir di atas meja makan di saat itu, ketika ayat ini ditulis, ketika makan itu ada makanan halal atau haram di atas meja. Makanan haram atau halal ada di atas meja itu. Yesus orang Yahudi, keturunan Yahudi asli. Yang ada di atas meja mereka adalah semuanya makanan halal, bukan makanan haram. Tidak ada pusu di atas meja, tidak ada ngop di atas meja, tidak ada kuk di atas meja. Yang ada itu makanan halal semua. Tapi kenapa Tuhan bilang apa yang masuk tidak menajiskan, tapi apa yang keluar? Karena ketika Yesus makan dengan murid-muridnya, mereka tidak membasuh tangan seperti kebiasaan orang-orang Yahudi sebelum makan. Apa kebiasaan orang Yahudi sebelum makan? Mereka makan, mereka cuci tangan. Bagi katong yang hidup di abad 21, pikir, cuci tangan kan bagus. Makan sebelum makan cuci tangan kan bagus, sehat. Tapi cara cuci tangan orang Yahudi waktu itu berbeda dengan katong cara cuci tangan. Manusia-manusia yang ada di abad 21 cara cuci tangan, datang di air, ada mengalir, keran, ambil sabun, cuci tangan, bersih, lap juga di kain, baru makan. Itu katong cara cuci tangan. Tapi ketika itu diterapkan dengan ayat ini, beda cara cuci tangannya. Orang Yahudi punya makan dalam acara cuci tangan sebelum itu dibuat adalah mereka tahu makanan, ada sebuah mangkuk yang sudah diisi air di samping makanan itu, lalu kemudian mereka mulai masukkan tangan mereka mulai berdoa, lalu mulai berkatilah makanan ini, biarkan airnya meleleh. Sesudah itu baru mereka makan. Sekarang ada lihat, datang dari luar jauh-jauh keringat, pegang kepala, minyak di kepala masuk di dalam rumah, kemudian taruh tangan dalam air, lalu bikin begini. Kira-kira tangan yang dicuci itu bersih kasih? Bersih. Kan cuma colok, 45 jari cuma colok ujung-ujung, lalu biarkan airnya meleleh, berdoa lalu makan. Sama saya tidak perlu cuci tangan. Tuhan dan murid-murid mereka sampai, mereka tidak menggunakan cara cuci tangan seperti itu. Mereka cuci tangan biasa pakai kain lap, lalu mereka makan. Mereka tidak mengikuti liturgi orang Yahudi ketika mau makan, taruh begini baru berdoa. Makanya mereka bilang pada ayatnya yang ke-20, Anda baca di ayat yang ke-20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Matius 15 ayatnya yang ke-11, Tuhan tidak bicara soal makanan haram dan tidak halal. Makanan haram dan halal Tuhan tidak bicara soal itu. Tapi Tuhan bicara tentang tradisi cara cuci tangan orang Yahudi. Kalau makan tidak cuci tangan, semua di atas meja itu yang halal jadi haram. Tapi Tuhan menembak merah. Mereka bukan cuci tangan model begitu. Karena yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tapi yang keluar. Tuhan berbicara tentang adat istiadat orang Yahudi, bukan tentang makanan halal dan haram. Dari konteks ayat ini baru satu ayat. Makanya ketika kita baca Alkitab, jangan cuma hanya dengar orang atau baca keseluruhan, lalu kita pelajari, oh ternyata ayat ini bukan bicara makanan, ayat ini bicara tentang adat istiadat. Karena Tuhan mati di kayu salib untuk apa? Tujuannya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan untuk bikin kecoa jadi halal. Banyak orang bilang Yesus mati di kayu salib, tidak ada lagi yang haram. Oke? Kalau tujuan Yesus mati di kayu salib hanya untuk membuat kecoa bisa dimakan, guna apa Tuhan harus mati? Memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tidak. Lebih dari semuanya itu, dia mati untuk menyelamatkan manusia.
Makanya di ayatnya kitab Ibrani dikatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dia yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada lagu yang top di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau di masa lalu Tuhan Yesus katakan ingat dan kuduskan hari Sabat, sampai hari ini firman-Nya tidak berubah. Ingat dan kuduskanlah akan hari Sabat. Tuhan tidak pernah berubah. Manusia yang baca ayat salah baca, salah tafsir, salah arti, buat kebenaran firman Tuhan yang tadinya sayur sehat berubah menjadi labu liar. Dari apa yang sudah saudara dengarkan, penjelasan sederhana dari apa yang saya sudah khotbahkan di hari Sabat ini, maka ada dua cara orang memasak makanan rohani. Ada dua cara orang untuk memasak makanan rohani. Yang pertama, makanannya dibawa setelah sudah jadi. Ketika Anda pergi ke restoran, Anda pesan makanan, langsung muncul di atas meja, sudah jadi, tinggal apa? Tinggal makan. Seperti Anda ketika menyaksikan khotbah hari ini. Anda dengar khotbah, saya bawakan, Anda dengar, ini makanan yang sudah siap saji. Yang kedua, cara memasak yang kedua, memasak makanan rohani yang kedua adalah pergi ke dapur, lihat dong cara masak, lihat dong cara potong, lihat dong cara kasih bumbu, lalu lihat mereka punya cara masak, baru disajikan. Artinya apa? Belajar memasak makanan rohani yang kedua sama seperti tadi kita belajar diskusi sekolah Sabat. Diskusi, pelajari, teliti, tanya jawab. Lihat, betulkah tidak? Ajarkan terjemah ini Alkitab modelnya begini, ayatnya begini. Ada pertanyaan tambahan? Atau waktu kita kasih pelajaran Alkitab kepada orang lain, itulah cara memasak makanan rohani. Kedua cara ini benar. Bahwa makanan siap saji atau ajar orang mulai dari awal supaya mereka tahu tentang makanan. Tetapi berbeda satu dengan yang lain. Dua-dua benar, tapi berbeda satu dengan yang lain. Yang perlu kita kerjakan adalah mencocokkannya. Karena hari Sabat saya bawakan tentang memasak rohani yang kayak begini. Berikut ada yang bilang lagi makan yang lain ketika Anda pergi di tempat lain, membawa yang berbeda. Ingat, jangan cepat percaya. Saya pun berkhotbah, jangan Anda cepat percaya. Analisa baik-baik. Ini Alkitabiah atau tidak. Oleh karena itu, Elisa buang tepung ke dalam air. Tepung dilarutkan dalam air. Firman Tuhan diterangi dengan Roh Kudus akan membawa kita terbebas dari labu-labu liar. Jadi sebelum pakai pendapat manusia, harus menggunakan apa? Alkitab, satu-satunya sumber kebenaran, standar iman yang kita punyai. Saya ingin Bapak Ibu untuk melihat sebuah ayat. Ayat ini seringkali menjadi ayat andalan dari Bapak saya, dan saya suka bagikan itu ke para anggota jemaat. Dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8. Perhatikan ayat ini. Kalau sudah baca, kita baca sama-sama. Semua sudah dapat? Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-8. Baik itu Alkitab di HP atau Alkitab yang Anda bawa, saya hitung sampai 3, kita baca sama-sama. Galatia 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, Anda yang katakan dan Anda baca sendiri, terkutuklah dia. Saya tidak mau dikutuk. Malaikat salah bawa ajar kebenaran, dapat kutuk, apalagi pendeta yang bukan malaikat salah ajar, dapat kutuk. Saya tidak mau Anda makan labu liar. Saya mau ajar Anda untuk makan sayuran yang sehat. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua yang datang di hari Sabat ini.
sehingga kita makan sayuran yang benar, makan kebenaran dengan benar, dan terbebas dari makanan yang salah, dan tidak lagi makan labu-labu liar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Carry the